Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egidia Safitri dengan NIM H1A1-20006. Saya merupakan mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya terkait dengan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah desa dalam pelayanan publik di kantor desa Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota. Sebagai tugas dalam ujian akhir semester pada mata kuliah akuntabilitas publik yang diampu oleh Bapak Alfa Beriansyah, SIP, MIP. Untuk selanjutnya, adapun isi dan pembahasan dari yang akan saya presentasikan, yang pertama terkait dengan latar belakang penelitian saya, yang kemudian kedua metode penelitian yang saya gunakan, yang ketiga hasil dan pembahasan, kemudian yang keempat perbandingan hasil penelitian saya dengan beberapa penelitian sebelumnya, dan yang terakhir itu kesimpulan. Baiklah, langsung saja masuk kepada latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian saya yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan landasan bagi pembuatan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis dalam era globalisasi. Sebagai ujung tombak dari proses pelayanan publik yang diselenggarakan oleh birokrasi publik, pemerintah desa merupakan basis utama kinerja pelayanan yang harus dibenahi terlebih dahulu. Karena desa merupakan unit terkecil di dalam suatu negara. Hal ini disebabkan karena pemerintah desa adalah unsur birokrasi publik terkecil yang langsung berhubungan dengan masyarakat dalam melayani segala bentuk kebutuhan masyarakatnya. Hingga saat ini, kualitas akuntabilitas masih diwarnai berbagai masalah, seperti pelayanan yang sulit untuk diakses, kemudian prosedur yang berbelit-belit ketika harus mengurus suatu perizinan tertentu. Kemudian ada biaya yang tidak jelas, serta terjadinya praktek pungutan liar atau kita kenal dengan pungli, merupakan indikator rendahnya kualitas akuntabilitas di Indonesia. Selanjutnya, masih dengan latar belakang, proses akuntabilitas kinerja aparat desa selama ini dinilai masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Karena apa? Masih terjadi beberapa permasalahan, antara lain, pertama, belum transparansinya sistem pelayanan publik yang dijalankan oleh aparat desa, terutama masalah prosedur dan biayanya. Kemudian yang kedua, belum adanya standar penilaian kinerja aparat desa yang jelas, terutama pada akuntabilitas kinerjanya dalam pelayanan publik. Kemudian yang ketiga, orientasi atau pelaksanaan pelayanan publik belum mengarah pada kepuasan masyarakat melalui pendekatan hasil, yaitu suatu layanan yang mengutamakan hasil ketimbang prosedur. Nah, dari uraian permasalahan di atas, maka peneliti menarik untuk diteliti sehingga yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana akuntabilitas kinerja aparat pemerintah desa dalam pelayanan publik di Desa Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota. Untuk selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang peneliti gunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif, deskriptif, sehingga peneliti dapat menguraikan, menggambarkan, mendeskripsikan, serta mengeksplorasi secara mendalam terkait dengan permasalahan yang diteliti. Selain itu, responden yang digunakan sebanyak 3 orang, yaitu 1 orang yang berasal dari aparatur desa itu sendiri, dan yang kedua, dan 2 orang yang berasal dari masyarakat Desa Sungai Duren. Kemudian hasil dan pembahasan yang peneliti peroleh di lapangan berdasarkan teori yang digunakan, pertama untuk mengukur tingkat akuntabilitas kinerja. Yang pertama itu efisiensi dan efektivitas kinerja aparatur pemerintah. Dalam upaya pelaksanaan kinerja aparat pemerintah Desa Sungai Duren, umumnya tingkat efisiensinya masih kurang diperhatikan oleh sebagian besar aparat.
Cerminan dari tidak efisiennya pelaksanaan kinerja ini terlihat dari besarnya biaya yang dikeluarkan dan banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut, tidak sebanding dengan nilai output yang diterima. Kemudian ketidakefisienan ini terlihat pada beberapa pelaksanaan kinerja aparat desa seperti saat penarikan dan intensifikasi pajak bumi dan bangunan atau kita kenal dengan PBB. Kemudian pelaksanaan pelayanan pada jam dinas maupun sore hari dan pelaksanaan pungutan desa. Kemudian indikator yang kedua itu tingkat keadilan kinerja aparat pemerintah desa. Nah, dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemenuhan prinsip keadilan dilihat dari kemampuan aparat pemerintah desa dalam memberikan perlakuan yang sama dan adil kepada warganya. Dari hasil penelitian yang kami peroleh disebutkan bahwa pemenuhan prinsip keadilan pelayanan oleh aparat pemerintah desa Sungai Duren kepada masyarakat dinilai sudah cukup adil, ditandai dengan tidak adanya pembedaan terhadap masyarakat yang ingin mengurus dokumen-dokumen yang dibutuhkan, seperti pembayaran pajak bumi dan bangunan, kemudian kepengurusan KK, KTP, surat keterangan lahir, KIA, kemudian surat kematian, dan dokumen-dokumen lainnya. Aparatur dalam hal ini telah mampu secara keseluruhan memenuhi kebutuhan dan harapan warga masyarakat desa yang ingin mengurus dokumen dikarenakan masih terbatasnya aparat. Kemudian indikator yang ketiga ada daya tanggap aparat pemerintah desa. Nah, daya tanggap aparat pemerintah desa yang menjelaskan tentang kemampuan aparat desa dalam mengenali kebutuhan serta merespon opini publik, serta adanya akses publik dalam sistem pemerintahan desa. Oleh karenanya, daya tanggap aparat ini menunjuk pada keselarasan antara program pemerintah desa dan kegiatannya dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat daya tanggap aparat desa dalam merespon kebutuhan masyarakat sudah cukup baik. Selain itu, tingkat sumber daya manusianya atau SDM aparat dan PNS di lingkungan instansi pemerintah juga menjadi perbedaan yang sangat mencolok, sehingga sangat sulit untuk menyamakan antara keduanya. Kemudian masih ditemukan masalah-masalah internal dalam instansi, seperti rendahnya tingkat SDM atau sumber daya manusia tadi. Kemudian aparat ternyata juga sangat berpengaruh dalam pola pikir maupun daya tanggap mereka. Sehingga dinilai sudah cukup, tetapi masih belum optimal. Kemudian gambaran pelaksanaan pelayanan publik oleh aparatur pemerintah desa Sungai Duren. Nah, untuk melihat seberapa jauh pelaksanaan pelayanan aparat pemerintah desa Sungai Duren kepada masyarakat, peneliti meninjau dari sudut pelayanan dari segi prosedur dan manfaatnya bagi masyarakat. Maka untuk melihat kajian prosedur pelayanan di tingkat desa ini, dilihat dari dua segi, yaitu dari tingkat transparansi dan kesederhanaan atau akses kemudahan dalam mendapatkan pelayanan. Transparansi, pelayanan aparat pemerintah desa umumnya telah berjalan secara baik. Kemudian berbagai anggaran biaya suatu kegiatan pemerintah umumnya lebih dahulu disosialisasikan kepada masyarakat secara terbuka. Bahkan ada beberapa di antaranya harus melibatkan masyarakat itu sendiri, baik dalam perumusan penggunaan program tadi. Hanya saja yang perlu dicermati adalah siapa saja masyarakat yang ikut dalam perumusan tersebut. Apakah mereka telah memenuhi tingkat kapabilitasnya di muka masyarakat lain, sehingga setiap informasi yang mereka terima mampu dilanjutkan ke masyarakat secara luas.
Kemudian informasi yang terputus jelas akan berdampak pada kurang diketahuinya setiap program maupun kegiatan oleh seluruh warga. Nah, kemudian beberapa penelitian sebelumnya yang saya gunakan sebagai pembanding dengan hasil penelitian kami. Yang pertama itu ada penelitian yang diteliti oleh Hesti Nauli Fitri Agasya dengan judul Urgensi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Pemengkang, Kabupaten Cirebon. Nah, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Desa Pemengkang sesungguhnya telah mulai menerapkan prinsip akuntabilitas, khususnya dalam pengelolaan keuangan. Hal ini dibuktikan dengan adanya transparansi serta laporan keuangan yang sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku, tetapi masih ditemukan beberapa kekurangan. Selanjutnya penelitian oleh Warjio dengan judul Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Desa dalam Pelayanan Publik di Desa Tandam Hulu 2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi kinerja aparat pemerintah desa masih dinilai tidak akuntabel oleh masyarakat. Hal ini ditandai dengan ketidakefisienan pelaksanaan kinerja. Ini terjadi pada beberapa indikator, seperti pada upaya pencapaian tujuan penarikan pada proses pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB, kemudian pelayanan pada jam dinas maupun di luar jam dinas, serta pemungutan desa yang ternyata memberikan gambaran tidak imbangnya antara input dan output. Selanjutnya penelitian oleh Lin Enda Setiawati dengan judul Analisis Kinerja Aparatur Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Kantor Desa Cinunuk. Nah, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kuantitas kinerja pegawai Desa Cinunuk sudah terbilang mumpuni dalam artian mampu melaksanakan tugas dengan baik, meskipun terdapat beberapa kendala akibat kurang disiplinnya pegawai. Penggunaan waktu dalam kerja dinilai belum optimal, seperti datang terlambat, kemudian pulang terlebih dahulu, karena mungkin ada keperluan sehingga hal ini dapat menimbulkan beban kerja bagi aparat itu sendiri. Baiklah, untuk selanjutnya itu ada kesimpulan yang dapat saya tarik dari beberapa penyampaian tadi. Nah, dari berbagai uraian pelaksanaan kinerja aparat pemerintah desa Sungai Duren selama ini, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan kinerja aparatur sudah dinilai baik, walaupun masih ada beberapa kekurangan. Beberapa kinerja aparatur yang dinilai telah baik terlihat pada indikator yang telah baik, yaitu telah dilakukan pemenuhan prinsip keadilan pelayanan oleh aparat pemerintah desa Sungai Duren kepada masyarakat yang dinilai sudah cukup adil. Hal ini ditandai dengan tidak adanya pembedaan terhadap masyarakat yang ingin mengurus dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Kemudian tingkat daya tanggap aparat desa dalam merespon kebutuhan masyarakat pun sudah dinilai cukup baik oleh masyarakat. Kemudian jika dilihat dari sisi transparansi pelayanan, aparat pemerintah desa umumnya telah berjalan secara baik. Berbagai anggaran biaya suatu kegiatan pemerintah umumnya lebih dahulu disosialisasikan kepada masyarakat secara terbuka, sehingga informasi itu tersebar luas. Bahkan ada beberapa di antaranya harus melibatkan masyarakat itu sendiri dalam perumusan, mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, hingga tahapan evaluasi program yang telah mereka buat.
Kemudian jika dilihat lagi nih dari tingkat efisiensinya, memang prosedur pembangunan desa sudah baik dari segi sarana dan prasarana yang disediakan oleh desa untuk menunjang kehidupan warga desa Sungai Duren. Karena berbagai pelaksanaan prosedur yang melibatkan banyak orang tersebut, tentunya membutuhkan biaya dan waktu yang banyak. Namun, dilihat dari segi efektivitas tercapainya sasaran dan tujuan pembangunan, ternyata mampu mencapai secara efektif yang ditandai dengan infrastruktur jalan yang sudah baik, kemudian kemudahan dalam layanan sudah masyarakat dapatkan dengan cukup baik. Kemudian dari hasil penilaian di atas, maka peneliti secara umum menyimpulkan akuntabilitas kinerja aparat pada tingkat daya tanggap pemerintah desa masih dinilai cukup tanggap. Dari uraian di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan kinerja pelayanan aparat pemerintah desa Sungai Duren sudah akuntabel atau bertanggung jawab. Hal ini didasarkan dengan beberapa alasan. Yang pertama itu ada ketidakakuntabelan kinerja yang dinilai masyarakat tidak hanya disebabkan oleh faktor aparat saja, tetapi juga pengaruh lingkungan baik internal maupun eksternal. Pengaruh tersebut antara lain pada ketidakefisienan kinerja yang didasarkan alasan kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia serta masih ditemukan minimnya tingkat sumber daya manusia, baik aparat maupun masyarakatnya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.